Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan membicarakan surah Alam Nashrah. Ada juga yang menamainya surah Asy-Syarh. Surah ini merupakan surah yang ke-12 yang diterima oleh Nabi. Itu pendapat sementara ulama. Betapapun dia dimulai dengan firman Allah, Alam nashrah laka sadrak. Nashrah terambil dari kata syaraha. Syaraha ini bisa berarti melapangkan. Bisa juga berarti memotong atau memutus. Nah, dalam bahasa Arab modern, tasyrih berarti operasi. Nah, ada ulama memahami alam nashrah dalam arti, bukankah kami sudah pernah mengoperasi kau punya dada? Itu katanya sebelum Nabi Isra Mi'raj. Nah, tetapi pendapat ini sebenarnya sangat lemah. Karena dari satu sisi, kalau operasi itu memotong, membedah, memutus itu syarraha, bukan syaraha. Di sisi lain, dalam Al-Quran, kata syaraha yang berulang-ulang itu selalu diartikan lapang, melapangkan. Rabbi syrahli sadri. Bukan suruh operasi saya punya dada, tapi lapangkan dada. Nah, inilah yang dimaksud di sini. Bukankah kami, wahai Nabi Muhammad, sudah melapangkan dadamu? Yang dimaksud dengan dada adalah kalbu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan mata, itu firman Allah, tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Nah, jadi yang dimaksud di sini, bukankah kami telah melapangkan hatimu? Oke. Kita lihat lebih jauh. Hati manusia ini bisa menjadi wadah, bisa juga menjadi alat. Ada orang hatinya cuma jadi wadah, seperti kolam, wadah ya, wadah air. Ada orang yang hatinya seperti sumur. Sumur itu wadah air sekaligus sumber air. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan wadah hatimu, menjadikannya sebagai wadah. Nah, saya lagi ingin memberi gambaran. Ada orang ditegur sedikit tersinggung. Ya. Itu dadanya sempit. Ada orang dadanya seperti samudra dalam. Anda lempar batu, lama baru sampai. Kalau sampai pun sudah. Dia tidak cepat tersinggung. Ada orang dadanya sempit sehingga pengetahuannya terbatas. Semakin lebar dada, semakin mampu dia menampung pengetahuan. Semakin mampu dia menampung iman. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Lebar sekali dadamu. Kamu tidak tersinggung, kamu tidak cepat marah, kamu tidak cepat naik darah. Kamu, hatimu menampung sekian banyak pengetahuan. Alam nashrah laka sadrak. Bahkan hati Nabi, kalau kita ibaratkan kolam dan sumur, hati Nabi itu seperti sumur. Itu sumber ilmu sekaligus wadah ilmu. Ya, hati itu kalau dibersihkan, itu bisa mendatangkan ilmu.
Bagaimana membersihkannya? Persis seperti sumur. Bagaimana itu? Kalau mau dapat mata air dari sumur, keluarkan batunya, keluarkan pasirnya, keluarkan kotorannya. Kalau mau jadikan hati Anda sebagai alat, keluarkan kedengkian, keluarkan riya, keluarkan kesombongan, keluarkan itu, makin dalam itu hati. Amalkan amalan-amalan ketaatan, itu semakin dalam dan semakin mampu menampung aneka kebajikan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Wada'na artinya kami tanggalkan, kami buang. Wizraka, wizir itu pada mulanya berarti gunung. Gunung itu kan kuat, kokoh, ya, berat. Nah, dari sini kata wizir kemudian berubah maknanya berarti sesuatu yang berat. Itu sebabnya menteri dinamai wazir. Kenapa? Karena tugasnya berat. Nah, itu sebabnya dosa dinamai wizir. La taziru waziratun wizra ukhra. Kenapa? Karena dosa itu memberatkan kita di hari kemudian. Perjalanan kepada Tuhan panjang supaya ringan dan lancar, tanggalkan dosa. Itu sebabnya dalam aliran tasawuf, langkah pertama menuju Tuhan, tobat, tinggalkan. Alladzi anqadha dhahrak. Oke, saya mau jelaskan ini. Anqadha terambil kata naqid. Pernah lihat satu orang memikul beban berat pakai kayu atau bambu? Ya toh? Kalau berat bunyi enggak itu? Bunyi. Ah, itu namanya naqid, itu anqadha. Kami telah tanggalkan beban berat yang menjadikan kau punya punggung itu berbunyi saking beratnya. Persis seperti orang yang memikul itu anqadha dhahrak. Ada sesuatu yang sangat berat yang pernah dipikul oleh Rasulullah, tapi Allah menanggalkan apa yang dipikulnya. Apa itu? Nah, ulama beda-beda pendapat. Ada yang sangat dangkal. Dia katakan, oh iya, istrinya mati, Abu Thalib mati, itu berat sekali dipikul. Saya waktu baca itu saya katakan, aduh ini semua orang juga bisa mati istri, mati suami, masa begitu? Nah, ada yang berkata pada mulanya wahyu yang diterima Nabi itu berat, lama-lama ringan. Kita berkata juga tidak, wahyu itu sama saja semuanya. Bahkan di surat Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Bahkan dikatakan, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kalau Al-Quran turun pada satu gunung, kamu akan lihat dia patuh, tunduk, dan pecah saking beratnya. Nah, kalau begitu apa ini yang pernah jadi beban Rasul, kemudian sekarang dihilangkan oleh Tuhan? Beban Rasul itu melihat masyarakatnya. Masyarakatnya bejat, masyarakat manusia bejat, tidak tahu Tuhan. Penganiayaan di mana-mana, jahiliyah di mana-mana, bukan hanya di Jazirah Arabia, di luar Jazirah Arabia. Tuhan tanggalkan itu dengan kedatangan wahyu ilahi. Jadi, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah meninggikan sebutanmu. Zikir itu kan menyebut, maksudnya namamu. Kami telah tinggikan namamu. Dulu ulama-ulama berpendapat tingginya nama Rasul itu antara lain. Kalau azan, nama Allah dan nama Rasul disebut. Qamat, nama Allah dan nama tersebut di Rasul. Jadi, nama Rasul ini sangat harum. Orang yang melakukan penelitian tentang Rasulullah, walaupun dia bukan Muslim, selama penelitiannya objektif, pasti berkata bahwa ini manusia sangat agung. Thomas Carlyle menilai begitu. Tolok ukurnya kepahlawanan. Ada penulis Michael Hart menjadikannya orang nomor 1 dari 100 orang di dunia. Ada Marcus Dodd melakukan penelitian perbandingan. Dia katakan ini orang dari segi pembuktian ajaran agama, inilah manusia yang paling sempurna.
itu wa rafa'na laka dzikrak. Jadi kita sebagai muslim mesti kagum kepada Rasulullah 2 kali. Sekali kekaguman karena keimanan kita kepadanya, dan di kali lain berdasarkan penelitian ilmiah dan dasar-dasar logika. Saya kira itu, mari kita diskusikan ini. Ibu silakan. Ya. Saya ingin menanyakan, Pak, adakah hubungan yang signifikan antara iman seseorang dengan kelapangan dada? Terima kasih, Pak. Adakah hubungan yang signifikan antara iman dan kelapangan dada? Jelas sekali ada. Orang yang percaya kepada Allah itu segala persoalan walaupun sulit, dia akan selalu merasa bahwa Allah bersama dia. Walaupun dia di dalam bencana, masih tergambar dalam benaknya bahwa di balik bencana itu pasti ada rahasia serta ganjaran ilahi. Sehingga semakin lapang dadanya. Salah satu yang dinyatakan di dalam Al-Quran, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil iman. Siapa yang Allah hendak memberinya petunjuk, dilapangkan dadanya untuk ke Islam, penyerahan diri kepada Allah. Yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid, apa lanjutannya? Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa yang Allah hendak menyesatkannya akibat ulahnya dan dia tidak mau beriman, maka Allah menjadikan dadanya sempit, selalu sumpek, seperti sempitnya dada orang yang naik ke langit. Kita kalau sudah ke atas, ke gunung, itu terasa sempit dada. Nah, jadi ada kaitan antara iman dan ini. Saya kira itu, Bu, ya. Oke. Ada yang lain? Anda silahkan. Terima kasih, Ustadz. Kita pahami bersama bahwa manusia itu memiliki 2 unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Unsur rohani ini adalah pemberian langsung dari Allah yang maha suci, sehingga rohani juga adalah sesuatu yang suci dalam diri manusia. Tetapi mengapa manusia itu memiliki 2 kecenderungan dalam kaitannya dengan kebersihan hati tadi? Ada kecenderungan untuk ketakwaan dan ada kecenderungan untuk berbuat keburukan. Nah, hal ini yang ingin saya tanyakan untuk bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, mungkin yang terkait dengan keagungan Rasulullah, yang diagungkan Allah kepada Rasulullah pada ayat ini. Bagaimana kita bisa mencontohi Rasulullah? Apakah kita bisa dan mampu untuk mengikuti segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sebenarnya Allah menganugerahkan kita kedua kecenderungan itu dalam konteks menguji kita. Ya, kita ini diciptakan Allah untuk diuji. Ya. Nah, dalam konteks menguji itu, dia beri 2 kecenderungan. Saya mau lihat kamu pilih yang mana. Pilih yang baik atau pilih yang buruk. Jadi dalam konteks ujian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita tidak bisa meneladani semua sifat Rasul sehingga kita menyamai beliau atau mendekati beliau. Rasul dalam dirinya terhimpun tipe-tipe manusia semuanya. Ada orang, ada seniman, ya, tipe manusia itu. Ada orang ahli ibadah, ada ilmuwan, ada pekerja. Kita ini yang pekerja belum tentu ilmuwan. Yang ilmuwan belum tentu seniman. Yang seniman belum tentu ahli ibadah. Kalau dalam Rasul terhimpun semua sifat-sifat ini. Karena yang mendidik beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang seniman teladani Rasul dalam seninya. Yang pekerja teladani Rasul. Rasul mencapai puncak itu. Saya kira itu, ya. Jadi kita, memang Rasul dijadikan teladan kita. Tetapi kita ini manusia yang tidak sama kedudukannya dengan Rasulullah yang dijadikan Allah sebagai teladan.
Jelas ya? Baik, kita lanjutkan ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usr, kesulitan. Segala bentuk kesulitan dinamai usr. Yusr, segala yang positif itu dinamai yusr. Kekayaan yusr, kemudahan yusr. Nah, fa inna ma'al usri yusra. Apa ini? Kita boleh bertanya, mengapa Rasul ditinggikan namanya? Mengapa diletakkan bebannya? Karena sebelum ini beliau mengalami krisis, sebelum ini beliau dihina, ya kan? Tetapi beliau sabar, tabah, beliau mengikuti tuntunan Allah, sehingga ada ketentuan Allah. Siapa yang mengikuti tuntunanku, sabar menghadapi kesulitan, maka pasti setiap kesulitan yang dihadapinya selama dibarengi dengan pelaksanaan nilai-nilai agama sebagaimana halnya Nabi Muhammad, maka pasti sesudah itu dia akan mendapatkan kemudahan. Itu fa inna ma'al usri yusra. Ada hal lagi yang kita ingin garis bawahi di sini. Fa inna ma'a, sesungguhnya bersama. Ma'a itu kan bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ada ulama berkata arti ma'a di sini sesudah. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Kenapa Anda artikan sesudah? Dia katakan karena ada ayat di surat At-Talaq itu menyatakan apa? Saya ja'alullah min ba'di usrin yusra. Allah akan menjadikan sesudah kesulitan ada kemudahan. Jadi dia artikan ma'a sesudah. Kita berkata begini, saya melihatnya lain. Sebenarnya dalam setiap kesulitan itu ada peluang yang Anda bisa jadikan, menggunakan peluang itu untuk mendapatkan kemudahan. Setiap kesulitan, jangan anggap kesulitan yang dihadapi itu 100% sulit. Boleh jadi ada 10%, ada 5% yang Anda bisa angkat itu, Anda bisa gunakan itu sehingga dia mengarah dan mengantar kepada kemudahan. Itu satu. Jadi atau kalaupun kita katakan sesudah kesulitan, maka kata ma'a di sini itu sebenarnya mengandung makna bahwa tidak lama sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Saking tidak lamanya, maka dia seakan-akan bersama kesulitan. Oke. Kita lihat lebih jauh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulangi ya. Oke. Tapi kita perhatikan. Pengulangannya ini persis sama. Hanya saja al-usr pakai al atau tidak? Fa inna ma'a al-usri. Yusra pakai al atau tidak? Tidak. Al itu berarti sesuatu yang definitif. Yusra itu indefinitif. Ada kaidah dalam tafsir. Kalau ada kata, kalimat yang terulang dalam suatu susunan, kalau dia pakai al, maka yang pertama sama dengan yang kedua. Kalau dia tidak pakai al, maka yang pertama berbeda dengan yang kedua. Saya ulangi. Kalau pakai al, di sini al-us, maka yang pertama sama dengan yang kedua. Kalau tidak pakai al seperti yusra, maka yang pertama berbeda dengan yang kedua. Di sini diulangi. Yang diulangi al-usr. Al-usr pada ayat berapa itu? Ayat 5 sama dengan al-usr pada ayat 6. Yusra pada ayat 5 berbeda dengan yus pada ayat
Nah, itu berarti setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Ini kita oleh Al-Quran ditanamkan optimisme menyangkut hidup ini. Jangan terlalu resah. Yukhrijul hayya minal mayyit. Dari sesuatu yang mati Allah bisa mengeluarkan yang hidup. Dari pesimisme, krisis yang sangat mendalam, sesudah itu ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Asal kita mengikuti tuntunannya. Karena itu lebih jauh, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya ingin jelaskan ini faragta. Kalau saya punya gelas minum, tadinya berisi, kemudian saya minum habis, itu dinamai farig, kosong. Kosong tapi sebelumnya berisi. Kalau dia kosong sejak semula dan sampai sekarang masih kosong, saya tidak namai farig, saya namai khali dalam bahasa Arab. Jadi iza farakta, kalau kamu lowong, sebelumnya ada kerja enggak? Ada. Kalau kamu sebelumnya ada pekerjaan bagaikan gelas yang penuh dan sekarang sedang lowong bagaikan gelas kosong, fansab, maka lakukanlah kegiatan sampai kamu letih. Nah, fansab juga dari kata nasib bisa berarti sesuatu yang nyata. Gunung, insab, nasab, sesuatu yang nyata. Nah, kalau kamu sedang dalam keadaan lowong setelah sebelumnya kamu sibuk, maka sekarang lakukanlah kegiatan sampai kegiatan kamu itu menghasilkan sesuatu yang nyata. Ya toh? Ada enggak waktu nganggur ini? Tidak ada. Anda tidak diberi waktu nganggur. Hanya saja boleh jadi Anda diberi kesempatan untuk menganeka ragamkan kegiatan. Sekali sholat, sekali belajar, sekali bekerja, bisa dianeka ragamkan. Pokoknya itu. Nasib itu sesuatu yang nyata. Nah, tetapi ingat, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Waw itu kata penghubung. Dan kalau begitu, dalam bekerja, dalam letih melakukan kegiatan, jangan sekali-kali lepaskan hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika, dan hanya kepada Tuhan pemeliharamu hendaknya seluruh harapanmu tertuju. Itu farghab itu kalau artinya berkeinginan. Jadi ini ayat, dua ayat terakhir ini mengajarkan kita untuk bekerja sambil berdoa. Bekerja sambil mengharapkan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bekerja yang tidak mengharapkan bantuan Allah. Dan jangan juga hanya mengharapkan bantuan Allah tetapi tidak bekerja. Itu surah kita ini mengajarkan kepada kita untuk selalu optimis dan selalu bekerja sampai letih. Baik, kita akan lihat suatu fragmen, kemudian kita berdiskusi. Papa belum lama ini telah tekan kontrak kerjasama dengan pemerintah. Membangun instalasi pengolahan air minum curah. Ya, bentuk kerjasamanya build, operate, and transfer dalam jangka waktu 30 tahun. Wah, investasinya pasti besar dong, Pak. Yang jadi masalah, ada anggota sindikasi bank yang mendanai proyek ini mengundurkan diri. Padahal mereka telah memegang 40%. Akibatnya harus diadakan penghitungan ulang nilai proyek yang ujung-ujungnya dana belum bisa cair bulan depan. Kalau memang demikian, start pembangunan konstruksinya bisa ditunda dong, Pak. Itu jelas tidak mungkin, Ki. Kalau startnya mundur, bisa-bisa perusahaan Papa kena penalti karena kesalahan kontrak perjanjian. Barangkali kamu punya ide yang meringankan beban Papa. Seminggu ini, Papa telah mencari dana segar ke beberapa kolega bisnisnya, tapi hasilnya
tetap nihil. Atau begini Pak, kita kan punya tanah luas di kawasan pengembangan real estate mewah. Bagaimana kalau tanah itu kita jual? Papa sudah pernah bicara sama mamamu, tapi mamamu tetap tidak setuju. Katanya tanah itu adalah tanah warisan leluhur. Ya nggak tahulah. Tapi yang jelas mamamu tidak setuju kalau tanah itu dijual. Iya, hari ini memang saya lagi di villa. Bu, minggu depan jadi loh pengajian di rumah saya. Minggu kemarin Bu Linda sudah nggak datang. Sudah dulu ya Bu. Assalamualaikum. Ma, boleh nggak Kiki ngomong sama Mama? Kamu itu loh, kok seperti pejabat saja. Mau ngomong sama Mama, minta izin segala. Mau ngomong apa sih? Gini loh Ma, Papa kan sedang membutuhkan dana segar. Maaf ya Ma, bagaimana kalau tanah di kawasan real estate mewah itu dijual? Kiki kan tahu, tanah itu tanah leluhur. Satu-satunya tanah warisan orang tua Mama. Jadi, Mama tidak berani menjual tanah itu. Maksud Kiki, kalau tanah itu dijual, kan bisa membantu masalah Papa. Siapa tahu nanti dari Allah bisa memberikan yang lebih luas lagi. Itu benar, Ki. Tapi Mama tetap nggak setuju. Mama tidak berani menjual tanah itu. Ya udah deh, Ma. Ya Allah, berilah kami jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah yang kami hadapi ini. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu memberi jalan keluar ini. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Dek Fauzi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Om? Baik Ki. Kelihatan agak kurusan kamu sekarang. Oke juga. Nah, silakan masuk. Ya Mas. Ayo. Dipanggil mamamu. Ya, Pak. Ada apa sih Mas? Kok kelihatannya lagi ada sesuatu? Gak biasanya loh Mas, wajah Mas Abbas kelihatan begitu murung. Dek Fauzi. Iya, Apa Mbak. kabar, Dek? Baik Mbak. Kok sendirian saja? Iya, tadi dari kantor langsung mampir kemari. Nanti deh, kapan-kapan saya ajak Ais sama anak-anak main kemari. Iya, Dek Fauzi. Saya lagi pusing. Saya kan lagi invest membangun instalasi pengolahan air minum. Bulan depan harus start pembangunan konstruksinya. Yang jadi masalah, bank kreditor secara sepihak menunda pencairan dananya. Karena lagi kebobolan LC yang nilainya sangat besar. Jadi apa boleh buat? Memang saat ini saya lagi ada dana Mas. Tapi bagaimana dengan urusan bisnisnya Mas? Begini saja. Saya punya tanah di lokasi strategis di kawasan pengembangan real estate mewah. Bagaimana kalau saya ganti dengan tanah itu? Luasnya ada 3 hektar lebih. Alhamdulillah. Bener nih, Ma. Ya, Mama tahu kesulitan yang sedang Papa alami. Setelah Mama pikir-pikir, rasanya Mama kurang bijak kalau Mama mempertahankan tanah warisan itu. Kalau memang Dik Fauzi setuju, ya nggak apa-apa. Ya bolehlah. Kapan dana tersebut Mas butuhkan? Jadi secepatnya saya bisa cairkan. Bulan depan. Tapi sebaiknya sebelum itu, kita buat akta perjanjian di notaris terlebih dulu. Nggak masalah Mas. Semuanya saya serahkan pada Mas Abbas. Mas Abbas yang ngatur. Gimana baiknya? Kalau begitu saya langsung pulang dulu Mas. Sudah malam.
Loh, belum dikasih minum? Sudahlah Mbak, terima kasih. Lain kali saja. Kasihan Ais dan anak-anak sudah menunggu saya di rumah. Saya pamit, Mas. Mari Mbak, Mas. Terima kasih Dek Fauzi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal yang mendasar dari cerita tadi, yang mana seorang ayah harus menjual tanahnya yang merupakan berfungsi sebagai sumber kehidupan, sementara ibunya itu menolak untuk menjual tanah tersebut. Lantas bagaimana komentar Bapak dengan kisah tersebut? Pertanyaan yang kedua, apakah konteks ayat yang berbunyi Inna ma'al usri yusron yang terulang sebanyak 2 kali dalam surat ini berlaku hanya untuk umum dalam artian bagi non-muslim juga, atau khusus berlaku untuk orang umat Islam saja? Terima kasih. Yang pertama, kalau saya sebagai ayah dengan situasi semacam itu, saya juga akan menjual tanah. Pendidikan itu investasi. Anda lebih baik memberi anak Anda ilmu daripada harta. Harta bisa habis, ilmu justru berkembang. Itu Sayyidina Ali ada berkata, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusil mal. Ilmu itu menjaga kamu dan kamu menjaga harta. Ilmu itu berkembang dengan dimanfaatkan. Harta itu habis kalau digunakan. Jadi pendidikan itu adalah investasi. Investasi duniawi dan ukhrawi. Jadi kalau saya seperti itu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Oke. Nah, yang kedua, prinsipnya ayat ini berbicara tentang orang-orang yang beriman. Ya. Karena itu kita lihat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ada di garis bawahi tentang kewajiban selalu menggantungkan diri kepada Allah. Memang boleh jadi saja setiap ada kesulitan bisa ditemukan peluang, dan itu berlaku umum, tetapi apa yang ingin ditekankan di sini adalah keterikatan seseorang kepada nilai-nilai agama. Itu yang dijanjikan secara umum. Saya kira jelas ya. Okay. Baik, ada lagi? Silahkan. Setiap satu kesulitan ada 2 kemudahan. Apakah ada hubungan dengan sabar? Karena jarak antara kesulitan dan kemudahan itu relatif berbeda-beda. Terima kasih. Jelas ya, jelas. Hanya saja saya ingin berkata pada Anda, jangan duga sabar itu kelemahan. Jangan duga sabar itu menerima apa yang ada. Sabar itu kekuatan. Sabar itu bisa berkaitan dengan penerimaan musibah. Sabar juga berkaitan dengan pelaksanaan perintah. Jadi kalau Allah memerintahkan sabar, atau seseorang yang sabar, boleh jadi dia harus sabar menerima kesulitan itu, tapi dalam saat yang sama sabar di dalam upaya menanggulanginya. Nah, jadi jangan artikan udah sabar saya tidak itu ya, saya kira itu. Baik, ada yang ketiga? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mendengar dan juga sering mempraktekkan juga ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan gelisah. Banyak orang bilang suruh membaca surat Alam Nasroh ini. Nah, kira-kira apa sebenarnya fadilah surat Alam Nasroh ini, Pak? Terima kasih. Begini, satu dulu hal. Banyak kita membaca dalam literatur agama menyangkut fadilah surah-surah. Nah, saya ingin berkata, sebagian besar dari itu hadisnya lemah. Ya, yang baca waqiah, dapat rezeki, ya ini. Itu tidak demikian. Nah, kalaupun kita berkata orang yang kesulitan supaya baca surah ini, itu wajar. Karena apa? Di sini dia diberi tuntunan. Di sini dia diberi contoh. Hei, Rasulmu
pernah mengalami kesulitan, kami beri dia kemudahan. Kamu pun kalau mengikuti Rasul akan diberi kemudahan. Itu satu. Yang kedua, dan ini sekaligus bisa menjadi kesimpulan kita tentang surah ini. Ya toh? Yang kedua, ingatlah bahwa malam itu tidak berlanjut terus-menerus. Kesulitan itu tidak berlanjut terus-menerus. Kamu sekarang sedang kesulitan, berusahalah. Dan insya Allah kesulitanmu akan tertanggulangi selama kamu berusaha, dan kesulitan itu akan digantikan dengan dua kemudahan. Itu di sini. Kemudian apa? Berusahalah. Walaupun kamu sudah letih sebelumnya, boleh jadi letih dalam bekerja dan lain-lain sebagainya, berusahalah, bekerjalah, tapi jangan putuskan hubunganmu dengan Allah. Tanpa kita tahu fadilahnya apa yang kita baca itu, sebenarnya ini sudah menanamkan optimisme yang luar biasa di dalam hati. Jadi jangan cuma baca. Tetapi fadilah itu baru kita dapatkan kalau kita memahami, menghayati, dan mengamalkan tuntunan ini. Itu. Jadi tanpa kita membaca apakah ada hadisnya sahih atau tidak sahih, lemah atau tidak, kita bisa berkata fadilahnya, keutamaan dari surah ini adalah orang yang dalam kesulitan akan mendapatkan kemudahan, ketenangan, dan lain-lain sebagainya kalau dia melaksanakan tuntunan surah ini. Ya kan? Oke. Baik, masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Terima kasih, Ustaz. Yang saya ingin tanyakan bahwa kaitannya dengan optimisme yang dibangun dalam surah ini, kenapa Allah memulai ayatnya dengan alam nashrah laka sadra? Kenapa bukan alam ashrah laka sadra? Ya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menunjuk dirinya dengan kata kami. Alam nashrah, bukankah kami? Itu bisa jadi untuk menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Kita pun biasa mendengar raja berkata kami. Tapi bisa juga, dan ini yang seringkali, untuk menunjukkan bahwa apa yang ditunjuk oleh kata itu, dalam hal ini ketenangan, dalam hal ini meletakkan beban, itu terlibat di dalamnya selain Allah. Jadi yang ikut menenangkan Nabi itu, di samping Allah ada malaikat. Di samping malaikat boleh jadi sahabat-sahabat di sekitarnya. Yang ikut meletakkan beban itu Allah, kemudian ada yang lain. Itu sebabnya kita temukan misalnya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu Allah yang menurunkan, tapi dibawa oleh malaikat Jibril. Kami yang memelihara itu Allah, malaikat Jibril, tapi kita juga ikut memelihara. Ada yang mencetak, ada yang mempelajari, demikian seterusnya. Nah, kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata aku, maka tidak ada yang terlibat di sana. Karena itu dia katakan, Anat Tawwabur Rahim. Saya yang memberi tobat, tidak ada yang lain yang bisa beri tobat. Wa ani'buduni, sembahlah aku, jangan sembah yang lain, hanya Allah. Nah itu saya kira, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan dari surah kita ini. Kita ambil kesimpulan bahwa kedudukan Rasul maha tinggi di sisi Allah. Beliau diberikan keutamaan itu antara lain karena beliau sebelumnya telah berjuang mengikuti tuntunan-tuntunan Allah. Yang kedua, surah ini menanamkan optimisme ke dalam jiwa setiap orang bahwa setiap ada krisis, di celahnya ada peluang untuk memperoleh kemudahan. Dan kemudahan itu tidak hanya satu, tetapi dua kemudahan. Karena itu, kesimpulan yang terakhir, setiap orang dituntut untuk bekerja bersungguh-sungguh, tetapi bekerja itu haruslah disertai dan dikaitkan dengan Allah, harapan untuk memperoleh bantuannya. Saya kira itu kesimpulan dari surah kita ini. Baiklah, kita sudahi. Kita akan bertemu pada episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.